Shalom. Selamat hari Minggu. Tak terasa waktu berlalu cepat dari minggu ke minggu, dan sekarang kita masuk kembali dalam ibadah kita. Mari dengan sukacita kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing kita hari ini Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Ada sukacita kita hari ini. Kita percaya hari ini kita semua diberikan sukacita, diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Kita percaya kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan saat seduh sejenak. Kita katakan bila kulihat, kita katakan
Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita percaya punya iman besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dariku. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, kami yang datang pada hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Kita berikan salam kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita puji nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Pernah dilihat mata yang tak pernah
dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita bangga kita punya Allah yang dahsyat. Kita bangga punya Tuhan yang besar. Tuhan yang punya segalanya bagi hidup kita. Mari kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kita sama-sama katakan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita katakan, Tuhan maha besar. Tuhanku maha besar, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup yang berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya akan kesaksian sedikit. Tahun 2023, perusahaan saya sedang dilanda goncang. Bahkan pada bulan Desember, pada saat Natalan, saya bingung, saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi hati saya rindu ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin memberikan sesuatu buat gereja. Tiba-tiba ada teman saya datang, non Kristen. Saya cerita sedikit, dan dia pun juga pernah melayani di sini walaupun dia Muslim. Dia bilang, dia lihat di rumah saya ada motor Vespa. Dia bilang ke saya, "Bang, itu aja persembahan buat Tuhan. Kita ganti semua itu buat jadi alat-alat sound system dan lain-lain." Akhirnya hati saya bilang, wah ini di luar kita aja dia lihat hatinya itu bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya saya kasih dia, ya udah kamu bawa motor saya nih,
jadiin duit, terus kamu jadiin barang lah. Puji Tuhan, akhirnya motor itu saya jadikan sound system untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan dahsyat, ketika saya melewati ini semua, tidak pernah yang saya bayangkan Tuhan semua gantikan berlipat-lipat kali ganda. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan, walaupun dalam setiap kondisi kita apapun. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dan sungguh baik bagi hidup kita. Mari kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, siapkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa, Engkau sudah mendengarkan kerinduan kami, yaitu menyenangkan Engkau Tuhan, lewat kehidupan kami, lewat apa yang ada pada kami. Bapa, kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, katakanlah apa yang Engkau ingin katakan. Kami semua
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada ibadah hari ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Saya akan membacakan ayat ini kepada kita dan Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Matius 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu melayani dengan pengaruh. Melayani dengan pengaruh. Saya memulai dengan sebuah kesaksian. Di sebuah sekolah Kristen di pinggiran kota ada seorang yang bernama Pak Arif. Pak Arif ini bukanlah orang yang terkenal di media sosial, bukan juga pembicara yang sering tampil ke depan, tetapi dia hanya seorang guru biasa. Tetapi Pak Arif di mata siswa-siswanya dia adalah seorang tokoh yang berpengaruh, sosok yang menjadi terang dalam hidup mereka. Pak Arif adalah seorang guru matematika. Mata pelajaran yang bagi beberapa siswa pelajaran yang tidak enak, sulit, bahkan membosankan. Tetapi tidak demikian dengan Pak Arif. Ketika Pak Arif memasuki sebuah kelas, maka sesuatu yang berbeda terjadi, di mana semua kedatangannya diharapkan. Dan bukan hanya itu, ada satu terang yang menyinari semua gedung itu dan mereka tidak tahu apa itu. Mengapa? Karena Pak Arif ketika dia mengajar bukan hanya mengajarkan teori-teori matematika, tetapi dia mengajarkan teori tentang kehidupan. Bagaimana seorang anak Tuhan bisa hidup di tengah-tengah dunia ini, menyikapi segala hal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan salah seorang siswa yang mengalami masalah ketika dia mengikuti ujian tengah semester. Ketika ujian itu dimulai, maka dia kebingungan. Siswa itu namanya Andre. Banyak soal-soal yang dia tidak bisa mengerti. Soal-soalnya saja sulit, apalagi menjawabnya kan ya. Lalu dia bingung. Maka bisa dibayangkan hasilnya. Tetapi yang menarik, setelah ujian itu selesai, setelah dilihat oleh guru, maka Pak Arif datang menghampiri Andre. Dia berkata, Andre, saya tahu ini tidak gampang buat kamu. Tetapi ingat Andre, bahwa setiap kegagalan ada pelajaran di dalamnya. Dan setiap pelajaran ada hal yang indah, yaitu kita lebih dekat dengan tujuan. Andre, jangan patah, maju terus. Saudara, apa yang terjadi dengan Andre? Yang terjadi adalah hari-hari berikutnya Andre mulai merasa ada kekuatan, ada spirit dalam dirinya. Ia belajar dengan baik dan nilai-nilainya bagus. Tetapi yang menarik, dia bukan hanya mengejar nilai, tetapi dia melihat proses bagaimana kehidupannya sebagai seorang anak Tuhan. Suatu hari Andre bertanya kepada Pak Arif, Pak Arif, bolehkah saya bertanya? Oh silakan. Pertanyaannya begini, bagaimana Pak Arif bisa selalu melihat sisi positif dalam setiap kehidupan manusia atau orang? Bahkan ketika orang itu gagal seperti saya. Pak Arif tersenyum dan berkata, itu terjadi karena saya belajar dari Yesus. Yesus yang mengajari kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. Terang itu bukan hanya soal menjadi pintar atau terlihat hebat, tetapi tentang menunjukkan kasih, pengertian, dan memberi harapan kepada orang lain. Jadi kehadiran kita itu menjadi berguna, menjadi terang. Dan ingat, terang itu
berasal dari Kristus. Dan hanya yang berusaha untuk mencerminkan terangnya dalam hidupnya, itulah yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Saudara-saudara, cerita ini mengingatkan kita bahwa menjadi terang dunia bukanlah soal status atau kepopuleran, tetapi tentang bagaimana kita hidup dalam kasih Kristus dan bagaimana pengaruh kita membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Itu cerita tentang Pak Arif. Saudara, perikop yang kita baca tadi Matius 5 ayat 14, di situ dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian khotbah ini, khotbah di bukit, disampaikan oleh Yesus di hadapan para murid dan banyak orang yang mengikutinya pada waktu itu. Khotbah di bukit ini merupakan pengajaran terpenting yang diberikan oleh Yesus, yang prinsip-prinsip kerajaan Allah dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat Yesus menyampaikan kata-kata ini, masyarakat Yahudi berada dalam penjajahan Romawi. Dan kehidupan sosial serta kondisi mereka pada waktu itu berada dalam keadaan ketidakadilan, kemiskinan, dan kerusakan moral. Nah, dalam konteks ini Yesus menyeru orang-orang percaya untuk menjadi terang yang membawa harapan dan perubahan dalam kehidupan yang gelap. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya coba eksegesis kepada kita ayat ini secara gramatikal. Kalau dalam bahasa Yunani, ayat ini demikian: Humeis este topos to kosmo, polis epi eros kemene o dinaiti ischei kriptenai. Nah, saudara, kalau kita melihat kata humeis, si, yaitu kamu, nah, adalah kata ganti orang kedua tunggal yang berarti kamu yang telah menerima Kristus itu. Dia berkata kepada orang kedua tunggal, ini berarti secara pribadi bahwa ayat ini ditunjukkan langsung kepada kita sebagai orang percaya. Dan kata este berasal dari kata kerja eini. Kita tahu ego eini adalah ada. Kita tahu aku adalah alfa dan omega. Artinya keberadaan. Nah, este dalam bentuk present tense. Di sini kita melihat di mana Yesus mengajak bahwa identitas kita sebagai terang dunia bukanlah sesuatu yang bersifat sementara atau masa depan, tetapi sesuatu yang sudah berlaku sekarang dan terus menerus dalam bentuk present tense. Lalu saudara, sebagai orang percaya, kita bukan hanya diminta untuk menjadi terang suatu saat nanti, tetapi sekarang kita sudah menjadi terang. Amin. Saudara, itu kata eis, este. Lalu berikut di situ dikatakan oleh firman Tuhan, humeis este tupos. Saudara, tupos adalah terang. Tu menunjukkan bahwa terang ini adalah terang yang spesifik, terang yang tak bisa salah atau tertukar. Terang ini berasal dari Kristus dan tidak ada yang sama dengan terang itu. Tidak ada yang bisa disamakan. Itu pengertian to di sini. Sedangkan pos berarti terang atau cahaya. Tupos ini menggambarkan karakter dan pengaruh orang percaya yang memiliki relasi dengan Kristus, di mana dia memancarkan tentang kasih kebenaran itu. Jadi terang Kristus adalah terang yang tidak hanya sekedar sinar, tetapi cahaya. Lalu di mana kita terang? Kata berikut adalah to kosmo. Dunia ini merujuk kepada dunia yang berada dalam kegelapan, sistem yang keliru, yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita hadir di sana.
Jadi kita diundang untuk tidak hanya menjadi penyalur pengetahuan, tetapi memberi harapan kepada siswa atau kepada orang-orang yang ada di kita, keluarga kita. Kehadiran kita di sana membawa terang. Seperti Pak Arif tadi, ketika dia datang, ada sesuatu yang beda dengan guru-guru yang lain. Nah, saya simpulkan Bapak Ibu, secara gramatikal Matius 5:14. Jadi di sini adalah sebuah deklarasi dari Kristus kepada orang percaya bahwa mereka adalah terang dunia. Ayat ini adalah ayat deklarasi. Ayat ini adalah pernyataan identitas, bukan instruksi, bukan perintah menjadi terang. Kalau demikian berarti, hai Panahor itu sudah menjadi terang. Bukan akan menjadi terang loh. Bukan diperintahkan untuk menjadi terang, tetapi sudah menjadi terang. Lalu apa tugas kalau sudah menjadi terang? Ada dua. Yang pertama, tugasnya adalah menjaga agar terang itu tetap bersinar. Kata anak muda, tetap menyala ya. Tetap menyala. Jadi jangan redup. Lalu yang kedua, kita harus menjaga terang itu agar tetap menyala, yaitu dengan hidup dalam kebenaran dan akibatnya membawa perubahan. Jadi kesimpulan daripada gramatikal ayat ini, yang pertama adalah bersifat deklarasi. Semua kita yang ada dalam ruangan ini adalah sudah menjadi terang. Sudah menjadi terang. Lalu ketika kita sudah menjadi terang, tugas kita supaya kita menjaga supaya terang itu tetap menyala, supaya tetap bersinar. Lalu apa tujuannya? Goalnya adalah kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini boleh menjadi berkat, terjadi perubahan. Nah, melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita dalam kerangka mempertahankan terang itu dan bagaimana ini bisa menjadi perubahan. Yang pertama, saudara, ialah bahwa kita harus menghidupi terang itu sehingga terang yang ada dalam diri kita itu bisa menginspirasi. Tadi saya berbicara tentang Pak Arif, bagaimana sosok guru ini ketika dia memasuki ruangan, matematika yang dianggap boring, dianggap sulit, membosankan, menjadi berbeda. Karena ada satu pribadi yang sudah sadar sepenuh-penuhnya bahwa hidupnya adalah terang. Nah, terang ini membawa perubahan, menginspirasi dan menunjukkan jalan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Bapak Ibu, ada seorang tokoh namanya William Arthur Ward. Dia adalah seorang pemuka agama dan juga tokoh pendidikan. Nah, menarik bagaimana dia berbicara mengenai kependidikan dan pendidikan. Dia berbicara begini, guru, pendidik, siapapun dia, bisa jadi orang tua, bisa guru di sekolah, bisa guru sekolah minggu, bisa pendeta, bisa siapa saja. Dia bilang ada 4 hal dalam kehidupan. Yang pertama, dia katakan, guru yang biasa-biasa saja itu memberitahu. Nah, kata memberitahu kan begini begitu ya. Itu guru biasa. Lalu ada guru yang berikut adalah guru yang baik. Nah, guru yang baik itu bagaimana? Ketika dia mengajar anaknya sekolah minggu atau di sekolah, guru yang baik itu menjelaskan, tidak hanya memberitahu, beda itu. Kalau hanya memberitahu dengan menjelaskan, jelaskan. Jadi lebih detail. Lalu guru yang ketiga, dia katakan adalah guru yang unggul. Guru yang unggul itu bagaimana? Ia mendemonstrasikan. Ya, kalau dia mau mengajarkan semuanya, bukan hanya memberitahu, bukan hanya menjelaskan, tetapi dia mendemonstrasikan. Lebih atraktif begitu ya. Lalu yang keempat, saudara, yaitu guru yang hebat, menginspirasi.
Nah, guru yang menginspirasi tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi membangkitkan semangat dan kepercayaan diri kepada murid-muridnya, kepada orang yang diajarkan. Jadi kehadirannya seperti Tuhan Yesus kepada murid-murid. Mereka bersama, mereka boleh melihat, mereka boleh mendengar, dan Tuhan Yesus mempraktikkan apa yang dia ajarkan. Jadi dia hidup di tengah-tengah sehingga membawa perubahan kepada para murid-murid. Nah, itulah yang dikatakan oleh William Arthur, guru yang hebat itu menginspirasi. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan? Biarlah kesaksian ini menggambarkan betapa seorang guru yang bersinar tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menginspirasi perubahan dalam kehidupan orang yang kita ajarkan. Saya tidak tahu ada guru sekolah minggu di sini. Ya, guru sekolah minggu kadang-kadang kita sedih hanya mengajarkan pengetahuan toh, tetapi jauh lebih dalam dari itu. Bagaimana mereka terinspirasi dengan guru-guru sekolah minggu mereka? Bagaimana orang-orang yang mengajar itu bisa bukan hanya mengajarkan pengetahuan, bukan hanya membuat atraksi, tetapi lebih daripada itu menginspirasi mereka supaya mereka boleh bangkit. Itu menjadi terang. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, bagaimana kita dalam terang ini bukan hanya menginspirasi, tetapi kita juga memercikkan api dalam kehidupan yang patah. Ya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7, di situ ayat yang ke-7, bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi api yang menyalakan kembali semangat mereka yang meredup. Kita seringkali berhadapan dengan orang-orang yang patah arang, yang dalam keadaan mungkin ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, kita yang adalah terang hadir di sana, maka kita menjadi api yang menghidupkan suasana dan keadaan. Nah, ada seorang tokoh namanya Albert Schweitzer. Dia adalah seorang teolog, tetapi juga filsuf dan dokter. Nah, saudara, menarik apa yang dikatakan. Begini, terkadang lampu kita sendiri padam dan dinyalakan kembali oleh percikan api dari orang lain. Masing-masing dari kita mempunyai alasan untuk berpikir dengan rasa terima kasih yang mendalam kepada mereka yang telah menyalakan api dalam diri kita. Bapak Ibu, kita bisa jadi penyulut api ketika kita hadir bagi saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita, mungkin teman-teman kita, mungkin keluarga kita, mereka yang berada dalam pergumulan dan masalah. Itu kadang-kadang bingung mau lakukan apa. Dan saya mau menceritakan seorang ibu yang punya talenta sebenarnya, tapi dia tidak tahu bahwa talenta itu sebenarnya bisa memberkati orang lain dan juga memberkati diri sendiri. Ibu ini pintar buat kue. Nah, seringkali dalam berjemaah dalam gereja mereka bersama-sama buat kue. Teman-temannya lihat bahwa ibu ini istilahnya tangannya dingin. Dan dingin maksudnya apa? Dia bisa memasak makan enak dan apa saja kalau dia memasak itu indah. Nah, dalam keadaan seperti itu mereka melihat dia, tapi dia ada masalah modal dan kehidupan ekonomi. Tahunya teman-temannya mengatakan kepada dia, kami melihat ibu adalah seorang yang akan berhasil kalau mau membuka jualan toko kue atau memasak itu. Ini dia bilang memasak, iya sih. Iya, ketika kita memakan masakan ibu itu beda. Lalu dia mencoba, dan pada waktu dia mencoba, benar, laku. Baik kuenya, baik sotonya, baik makanan-makanan. Akhirnya semakin maju dan maju,
Dan menariknya, ibu ini sadar bahwa ini karena anugerah Tuhan melalui teman-teman di persekutuan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang tidak melihat ada talenta. Tetapi ketika kita bersama dalam interaksi, kita tahu bahwa, kamu punya talenta ini loh. Kamu hebat loh bagian ini. Ayo, bangkit. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tadi, bahwa kita menjadi terang. Dan terang itu memercikkan api dalam kehidupan yang fakta, dalam kehidupan yang sebenarnya tidak tahu bagaimana. Dan kita hadir di situ, kita membawa dia kepada tujuan di mana Tuhan sudah punya rencana yang indah dalam hidupnya. Yang berikut Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yaitu bahwa dalam terang itu menjadi terang dalam kesederhanaan. Dalam Injil Lukas 16:10 mengajarkan kita bahwa kesetiaan dalam hal-hal kecil akan dipercayakan dengan hal-hal besar. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang besar. Saudara, tidak selalu kita harus melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar dapat berdampak luar biasa. Dan juga bisa memberi kesan dalam kehidupan orang yang menerima kasih itu. Saya mau menceritakan sebuah kesaksian seorang yang dia katakan, saya berubah karena apa? Bapak dan Ibu waktu dia di sekolah anak ini, rupanya keluarganya tidak terlalu banyak uang. Jadi kadang-kadang bawa makanan, bawa bekal ya dari rumah, kadang-kadang juga beli di kantin sekolah. Jadi suatu ketika dia tidak bawa bekal, dan biasa kalau dia makan di kantin, ada ibu kantin gitu ya. Tapi ibu kantin ini adalah seorang yang baik, yang mengasihi. Jadi suatu ketika dia lewat dan dia tidak mau mengambil makanan itu. Terus ibu dia panggil dia, nah, kamu ambil aja dulu. Nanti kalau ada uang dikasih, kalau enggak apa-apa, pokoknya makan aja. Akhirnya dengan ibu ini kasih ke dia dan dia makan. Waktu dia makan, dia bilang, air mata saya itu menetes tanpa sadar, menyaksikan seorang ibu yang baik dan mengasihi. Akhirnya apa? Ketika teman-teman saya makan, saya juga bisa makan gitu. Nah, setelah dia besar dan dia berkata, peristiwa itu sudah beberapa tahun yang lalu. Dan ketika saya jaya sekarang ini, saya tidak pernah lupa bahwa melakukan hal-hal yang kecil pun itu jauh lebih besar nilainya. Bayangkan, hanya makan di kantin bisa mungkin ya sampai 10.000. Tapi itu meresap dalam dirinya karena diberikan dengan kasih. Dan ketika itu dia hidupi, dia katakan bahwa ibu ini baik, saya harus juga melakukan yang terbaik karena saya sudah menerima yang terbaik. Dan akhirnya apa? Dia menjadi berkat melalui apa yang ada pada dia. Bapak dan Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri firman Tuhan ini. Terang ini bukan hanya soal pengetahuan yang kita ajarkan, bukan. Tetapi bagaimana kita hidup dan melayani dengan kasih dan kebenaran Kristus. Di mana kebenaran itu sudah kita hidupi dan sadar atau tidak sadar kita, itu akan mengalir dari hidup kita karena itu telah menjadi kehidupan kita. Itu disebut dengan menghidupi terang itu. Setiap senyuman, setiap perhatian, dan setiap kita yang penuh kasih adalah terang yang dapat mengubah hati dan membangkitkan semangat. Itulah kehadiran terang di tengah-tengah kegelapan. Terang yang kita bawa tidak harus besar, tetapi harus penuh dengan kasih yang tulus. Dalam kesederhanaan, kita dapat menjadi api yang menyalakan harapan, memberikan arah, dan membentuk masa depan yang lebih baik. Ingat, kita tidak hanya mengajar, kita tidak hanya menyampaikan pengetahuan-pengetahuan kita. Orang tahu kita adalah orang Kristen, tetapi bagaimana praktek hidup kita yang benar-benar dirasakan oleh orang lain. Kesimpulannya, mari kita bersinar
bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk generasi, untuk jemaat, untuk saudara-saudara kita. Kita boleh terang di tengah-tengah gereja kita. Kita boleh menjadi terang di keluarga kita. Kita boleh terang dimanapun kita berada. Saya percaya ketika kita melakukan itu, itulah kehendak Kristus bagi kita. Ketika Dia memanggil kita, kamu adalah terang dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sebuah deklarasi bahwa kami adalah terang. Tolong kami agar kami boleh mempertahankan terang itu. Terang itu terus menyala, terang itu terus bersinar, dan pada akhirnya terang kami boleh menjadi berkat dan menjadi arah bagi orang yang tidak memiliki tujuan. Mereka tahu kemana mereka pergi karena mereka melihat terang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhan yang pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum kita memberikan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami semua Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada petugas kami persilakan.
Dari jemaat sekalian, bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut, pada yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita mendoakan untuk jemaat-jemaat yang memang ini libur panjang, ya, sedang liburan, juga ada banyak yang sedang sakit juga. Mari kita berdoa, kemudian ditutup dengan doa Bapa kami bersama-sama nanti, ya. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur bahwa hari ini kami boleh beribadah. Di tengah segala hiruk-pikuk dunia dan berbagai masalah yang terjadi, ucap syukur kami bisa beribadah, menikmati hadirat Allah, menikmati lawatan tangan Tuhan yang menolong menjamah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami menjadi terang, menerangi orang sekeliling kami, sehingga Kristus nampak dalam kehidupan kami. Dan khusus di tengah liburan panjang dalam minggu ini, Tuhan memberkati setiap umat yang sedang berlibur. Tuhan jaga pelihara, dan jahat walaupun libur mereka tetap mencari Tuhan. Dan juga menyerahkan jemaat yang sedang sakit, Tuhan jangan menolong, supaya mereka mengelawatan tangan Tuhan. Walaupun fisik lemah, namun biarlah rohani semangat tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, memberikan lawatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapak, serahkan jemaat baik yang mengikuti ibadah di rumah pun hadir di sini dengan berbagai macam masalah yang ada. Tuhan menolong, Tuhan melawat, berikan kerendahan hati tetap mencari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan jemaat yang mengalami berbagai kendala, yang sedang mencari pekerjaan, yang memiliki kendala dalam setiap usaha. Tuhan juga menolong apapun yang terjadi. Biar ini cara untuk semakin dekat mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga secara khusus menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Diserahkan Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya. Tuhan jaga pelihara dari segala jahat. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam memimpin negara ini, membawa ke arah lebih baik sehingga masyarakat mengalami sejahtera dalam semua aspek. Tuhan jaga pelihara dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk jemaat, juga majelis gereja dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, berikan terus kesatuan hati, ketaatan, kesetiaan, semangat untuk melayani, memberikan yang terbaik. Maka Tuhan tambahkan setelahnya hikmat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memujimu, mari kita
jemaat arahkan diri kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan sukacita penghiburan Roh Kudus menerangi, meneguhkan, menguatkan, sehingga kau menjadi terang di